Kami, sudah banyak mempersiapkan ya, para broker, para anggota bursa ini untuk, melakukan adjustment di sistem mereka sehingga, di kemudian hari apabila, penghapusan kode broker ini diharapkan bisa terjadi di, bulan Desember, semua sistem sudah siap. Selain itu yang lebih penting lagi adalah selain sistemnya siap, mereka, para AB juga sudah mengkomunikasikan hal ini dengan baik, dengan para investornya. Karena ini, merupakan hal yang, cukup berbeda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya investor itu bisa melihat pola transaksi yang dilakukan oleh broker lain, sehingga ada herding behavior yang mudah terbentuk di Indonesia. Nah, hal-hal tersebut yang ingin kami, hilangkan. Kami ingin para investor melakukan investasi berdasarkan hasil analisa, yang lebih baik dan lebih matang dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi, memang ini, perubahan pola trading behavior yang, cukup, mendasar gitu ya, dan saya harap karena ini sudah diterapkan di bursa-bursa lain di seluruh dunia ya, mungkin hanya tinggal 2 negara yang masih menerapkan, kode broker yang, dibuka ini, yaitu Filipina dan Indonesia. Saya rasa kita dengan pola yang baru ini bisa menjadikan Indonesia bursa yang, lebih sesuai dengan best practice yang ada di dunia saat ini. Baik, Pak Laksono, tapi kalau kita melihat sampai hari ini masih terjadi pro dan kontra juga terkait dengan penghapusan kode broker ini begitu. Dan kalau kita perhatikan dari investor-investor retail kita, apakah mereka sudah siap apabila kode broker ini dihapuskan? Saya rasa, apa yang sudah dilakukan oleh para AB dalam hal memberikan, eee, informasi dan komunikasi kepada para investornya dan juga dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, saya rasa sudah cukup ya. Pasti akan ada aja yang, tidak setuju, tapi kami melihat itu lebih kepada, hal yang minority gitu ya. Kami tetap perhatikan, informasi mengenai siapa dan apa yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia tetap dapat didapatkan di akhir hari perdagangan. Para AB, para broker tinggal mengupload, data-data transaksi hari tersebut dan bisa diproses oleh mereka dalam bentuk apapun dan disampaikan kepada investornya. Jadi ini tidak menutup sama sekali mereka yang ingin melakukan analisa terhadap, siapa menjual apa atau siapa membeli apa ya, cuman kita tidak lakukan pada saat transaksi berjalan atau pada saat jam perdagangan bursa. Kalau menurut analisa dari Bursa Efek Indonesia, apakah kebijakan ini nantinya akan efektif untuk bisa mengurangi aksi goreng saham? Saya rasa iya, kombinasi dari kebijakan ini dan juga kombinasi dari proses e-IPO yang sudah berjalan dengan baik saat ini, di mana, proses IPO ini bisa, meningkatkan jumlah, investor retail secara signifikan, lebih dari 10 kali. Sehingga proses cornering ya, IPO-nya besar tapi jumlah yang beredar sahamnya di tangan publik itu kecil bisa dihindari. Kedua, dengan aturan IPO yang baru ini juga ada minimum, eee free float yang diwajibkan. Sehingga, kita menghindari di mana, free float yang terlalu kecil sehingga saham bisa di-corner atau digoreng. Jadi kombinasi antara penutupan kode broker dan proses e-IPO yang sudah dijalankan sebelumnya diharapkan akan mengurangi tindakan-tindakan transaksi di Bursa Efek Indonesia yang kurang baik lah. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.